Perhatikan rumus ini, dan ini sunnah dari para ulama kita. Kalau Anda ingin sukses, bahkan punya sifat adz-dzahabi, perhatikan bagaimana para ulama kita memberikan jalan untuk kita. Dan ini Masya Allah, kalau Anda baca kitab ulama manapun, akan ditemukan profil semacam ini. Talaqqal ilma an syuyukhin Damaskus, Misr, Hijaz. Kalau kita turunkan, maka ada Makkah utamanya, Madinah dan sekitarannya. Fokus. Ciri para ulama yang pertama adalah gemar dengan pengetahuan. Jadi kalau antum menginginkan jadi alim, anaknya jadi ulama, paham tentang agama, maka sejak dini tolong dekatkan dia dengan pengetahuan. Jadikan dia cinta dengan pengetahuan. Jadi kalau Anda punya rencana anak saya ini mesti paham tafsir misalnya, mesti paham ilmu, mesti paham agama, maka sejak dia dini, bahkan sejak dilahirkan misalnya, dekatkan dia dengan pengetahuan. Di rumah, jauhkan dari tayangan-tayangan yang menjauhkan dia dari ilmu. Begitu antum misalnya ingin hadirkan TV di rumah, banyak penyakitnya, cari channel-channel yang menghadirkan pengetahuan. Ya, mainan-mainan, hadirkan yang menghadirkan pengetahuan. Buku perbanyak di rumah. Ajak dia ke tempat-tempat yang menghadirkan ilmu. Sehingga dari sejak kecil dia kenal dengan pengetahuan, dia cinta dengan ilmu, dan dengan itu akan menuntun dia pada pengarahan yang baik di sini. Ya, coba cek, barangkali Anda mengharapkan anak-anak yang tumbuh pintar, tapi perangkat di sekitaran rumah menjauhkan dia dari pengetahuan. Ini yang berbahaya. Ya. Maka Imam An-Nawawi tumbuh kemudian, Masya Allah, ketika lebih dekat dengan pengetahuan, main saja susah Pak. Mau main dibujuk dulu tuh, pengennya baca lagi. Demikian seperti orang tuanya Pak Habibie dulu, Masya Allah. Yang di sampingnya buku, sini buku. Untuk main pun dibujuk dulu, Masya Allah. Keluar dari pintu, begitu ketemu temannya, masuk lagi lewat jendela. Masya Allah, ini al-ilm. Dan sifatnya talaqqa. Kata bendanya disebut dengan talaqi. Talaqqa ya talaqqa talaqqiyan. Talaqi itu bukan sekedar mendapatkan pengetahuan, tapi memastikan mendapatkannya langsung dari sumbernya. Kan kadang ada orang-orang yang, mohon maaf ya, ingin mendapatkan pengetahuan tapi ingin mudahnya saja. Lihat tapi tidak dicek lagi ke sumbernya. Paling gampang orang sekarang, Masya Allah. Ingin lihat sesuatu, tanya Ustadz Google. Masya Allah. Syekh Google. Lihat. La haula wa la quwata illa billah. Baca. Dan begitu mudahnya menyimpulkan. Begitu lihat dari Google, misal ada hadis sekian, nomor sekian menyatakan tentang ini. Masya Allah. Tapi nggak pernah dicek lagi kitab aslinya. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa nomor hadis yang Ustaz sampaikan beda dengan yang saya dapatkan? Masya Allah. Saya tanya, Bapak dapat dari mana? Di Google. Pak, kalau cari hadis, bukan di kitab Google, cari di kitab hadis. Di Google yang ada makalah ini, makalah itu. Kadang-kadang pembuat makalah pun tidak mendapatkan dari sumber yang asli. Lihat ini, kadang-kadang lupa, cantumkan lagi. Ini poinnya. Tapi kalau Anda ingin mencari sampai ke sumber asalnya, ini yang disebut dengan talaqi. Ya, maka saya mohon, kalau Anda ingin belajar, cari orang-orang yang benar. Cari orang-orang yang benar, paham ilmunya. Kalau mampu didapatkan, jemput dia. Ini, dapatkan dari sumber utamanya. Termasuk Anda ingin menyekolahkan anak, misalnya, cek dulu guru-gurunya. Disebutkan dengan syuyukh. Jamak dari kata syekh. Ya. Syekh itu tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali orang yang sudah matang dalam keilmuannya. Walaupun dia masih muda misalnya, dipanggilnya syekh. Imam Syafi'i 17 tahun sudah jadi mufti, memberikan fatwa. Orang memanggilnya dengan syekh. Syekh. Di syekh itu di Arab itu ada dua hal. Satu, orang tua yang sudah sepuh. Orang tua yang sudah sepuh, yang dihormati dengan pengalaman ketuaannya, maka dipanggil dengan panggilan kehormatan syekh. Yang kedua, panggilan kehormatan pada ilmu yang melekat pada dirinya. Walaupun dia misalnya belum sepuh, maka dipanggil dengan syekh. Jadi kalau antum misalnya sudah sepuh, tua gitu kan, Masya Allah, jalannya agak susah, umrah ke Arab dipanggil dengan, ya syekh. Masya Allah, saya dihormati, punya ilmu. Bukan, antum sepuh. Syekh. Tapi dalam dunia pengetahuan, syekh itu menandakan sifat yang sudah matang dengan keilmuannya. Ini menandakan pesan kepada kita bahwa
Kalau Anda ingin talaki pengetahuan, kalau ingin manfaat pengetahuannya, jangan nanggung. Kenali siapa guru Anda. Dari mana dia belajar. Apa yang dia pelajari. Mohon izin ya, mohon maaf. Tidak setiap orang yang telah belajar agama menguasai semua hal. Dan jangan disimpulkan orang yang baru pulang dari Timur Tengah menguasai semua materi pengetahuan. Anda mesti lihat dia belajar apa. Apa jurusannya. Dari mana dia belajar. Apa pelajarannya. Kadang-kadang kita suka tidak adil. Jangan bebani ustadz, kasihan. Misal, ustadznya belajar masalah akidah. Jangan Anda undang untuk mengajarkan fikih, nggak akan nyambung. Ustadz masalah sirah, berikan materi sirah, adil, sesuai dengan pakar keilmuannya, maka Anda akan dapatkan manfaatnya. Ustadz paham hadis, fikih, undang dia, terangkan masalah fikih. Jangan berikan materi yang tidak sesuai dengan pakar keilmuannya. Anda nggak akan dapat manfaatnya, beliau pun akan repot, karena akan menyampaikan materi yang tidak dia kuasai. Saya punya kawan, belajar di Saudi. Masya Allah. Begitu pulang, masyarakat menilai dia sudah paham dengan ilmu agama. Padahal yang dia pelajari adalah pelajaran ekonomi. Masya Allah, begitu pulang diminta belajar tafsir. Saya tanya, "Masa tuh Dedis, kamu ngajar apa?" "Tafsir." Tafsir. Tafsir apa?" "Wallahi, tafsir kurma," katanya. Bagaimana cara menanam kurma dari awal sampai akhir? Masya Allah. Karena nggak ada kaitan dengan Quran yang dia pelajari, ekonomi. Jadi teman-teman mesti pandai menempatkan. Ada dulu kawan kita pulang dari Mesir. Masya Allah. Jurusannya, ini kisah ya dari teman-teman. Jurusannya apa? Sama dengan yang tadi, ekonomi. Pulang karena dia anak seorang kiai. Kemudian dia pulang ke tempatnya, diminta khutbah langsung. Masya Allah. Alhamdulillah khutbahnya di daerah itu masih pakai bahasa Arab. Saya lihat di Indonesia sebagian ada yang masih khutbahnya menggunakan bahasa Arab tanpa bahasa Indonesia gitu kan. Maka karena dia tidak pernah biasa khutbah, tidak menyampaikan, begitu pulang, karena kesempatan pakai bahasa Arab, dia naik ke atas mimbar. Ayyuhan nas, al-burtuqalu kilo bi 5 jini, at-tufau kilo bi 10 jini. Masya Allah. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa fi min adh-dhikri wal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul alim. Duduk. Jamaahnya khusyuk. Masya Allah. Padahal isinya ayuhan nas, saya manusia. Al-burtuqalu kilo bi 5 jini. Harga jeruk sekarang 5 pound. Masya Allah. At-tufau bi 10 jini. Harga apel adalah 10 jini. Khusyuk. Karena enggak paham. Cek syuyukh. Dan syuyukh itu jamak dari kata syekh. Kalau jamak itu satu atau dua? Banyak. Cek berapa banyak guru yang pernah ditalaqi oleh Imam Az-Zahabi ini. Saya bacakan. Dzakar Az-Zahabi fi mu'jamihi. Beliau menyebutkan dalam biografinya di mu'jamnya 300 syuyukhin wa 1000 syaikhin mimman talaqa al-ilma anhum. Masya Allah. 1300 syekh. 300 wa 1000 atau 1300, 1300 syekh pernah beliau datangi untuk mendapatkan pengetahuan tanpa batas. Ini menunjukkan bahwa kalau antum ingin belajar, boleh silakan terbuka belajar pada guru manapun sepanjang itu baik. Jangan kucukupkan pada satu guru saja. Karena pengetahuan bisa didapatkan dari yang lainnya untuk menutupi pengetahuan yang kurang pada guru yang lain. Ingat, setiap guru itu walaupun disebut syekh tidak mampu menguasai semua pengetahuan. Anda belajar pada guru yang ini, guru yang ini. Dan saya pun mengatakan kepada Anda dalam setiap pelajaran, jangan cukupkan belajar pada saya. Silakan belajar pada guru yang lain. Dan demi Allah kami katakan, tidak ada satupun ulama salaf yang mengatakan belajar hanya pada saya, jangan belajar pada yang lainnya. Kalau Anda menemukan yang seperti itu kurang baik. Akan membuat Anda kaku, kemudian membuat Anda terbatas, pengetahuan Anda tidak akan meluas. Dan tidak akan baik pada dampaknya. Ilmu tidak akan juga luas, akhlak tidak akan berkah. Silakan cek. Orang-orang yang terfokus pada materi satu guru saja, lekat pada demikian, umumnya menghadirkan materi yang kaku, pengamalan yang kaku, kurang luas ilmu dan akhlak yang tidak mulia. Umumnya akan demikian. Maka silakan cek para ulama. Semua belajar dari ulama-ulama yang banyak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah, bahkan ulama-ulama yang lainnya. Selalu talaqi pada ulama-ulama fiqh dan memberikan banyak manfaat dalam kehidupannya. Ini Az-Zahabi 1300 ulama. Cek di Bandung ada berapa ulama. Mumpung belum meninggal Pak. Kalau sudah meninggal Anda nggak akan dapatkan itu lagi. Cek siapa yang ada di MUI. Masya Allah. Siapa syekh-syekh yang punya pesantren yang baik, yang ilmunya banyak, siapa yang punya sanad. Ini yang ditempuh.